Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Agus, saya dari MTSN 2 Probolinggo. Dan saya Nandita Purwosari dari SMS. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah palang merah dan bulan sabit merah internasional. Apakah kalian sudah tahu sejarahnya? Sejarah ini dilatar belakangi oleh beberapa pasukan Prancis dan Italia yang bertempur melawan Austria. Dari kejadian tersebut, banyak sekali memakan korban jiwa, sekitar 40.000 lebih orang yang menjadi korban tersebut. Di hari yang sama, ada sebuah saudagar yang sedang dalam perjalanannya ingin menemui Kaisar Prancis Napoleon III. Dia adalah John Henry Dunant. John Henry Dunant melihat kejadian tersebut sungguh sangat tersentuh hatinya. John Henry Dunant dengan warga sekitar bekerja sama untuk menolong mereka. Dari peristiwa tersebut tercetuslah sebuah slogan Siamo tutti fratelli atau kita semua bersaudara. Beberapa waktu kemudian setelah kembali ke Swiss, John Henry Dunant membuat sebuah buku yang berjudul A Memories of Solferino yang menggemparkan seluruh Eropa. Di dalam bukunya terdapat dua gagasan. Di dalam gagasan tersebut berisi membentuk organisasi sukarelawan untuk membantu korban perang tersebut. Kedua, membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang dan orang yang menolongnya. Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah kemudian secara formal terbentuk dengan markas besarnya di Paris oleh Perhimpunan Palang Merah dari Prancis, Inggris, Italia, Jepang, Amerika Serikat pada tanggal 5 Mei 1919 dengan tujuan utama memperbaiki kesehatan pada negara-negara yang telah sangat menderita setelah perang. Liga itu juga bertujuan untuk memperkuat dan menyatukan aktivitas kesehatan yang sudah ada dalam Perhimpunan Palang Merah dan untuk mempromosikan pembentukan perhimpunan baru. Bagian penting dari kerja federasi adalah menyediakan dan mengkoordinasi bantuan bagi korban bencana alam dan epidemi. Sejak 1939, markas permanennya telah berada di Jenewa. Pada tahun 1991, keputusan diambil untuk merubah nama Liga Perhimpunan Palang Merah menjadi Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah Bulan Sabit Merah atau IFRC, International Federation of the Red Cross and Crescent Society. Nah, sekarang kita sampai nih di materi yang ketiga tentang sejarah lambang. Yang pertama, sejarah lambang Palang Merah. Awalnya, setiap pelayanan medis saat perang, petugas medis kemiliteran menggunakan tanda pengenal yang berbeda. Meski tentara tahu tanda pengenal medis dari negara mereka, namun tidak tahu tanda pengenal medis dari lawan. Sehingga tenaga medis turut menjadi target serangan. Delegasi dari Konferensi Internasional tahun 1863 akhirnya memilih lambang palang merah di atas dasar putih. Lambang ini berstatus netral dan menjamin perlindungan mereka tenaga medis dalam perang. Pada tahun 1864, lambang palang merah di atas dasar putih secara resmi diakui sebagai tanda pengenal pelayanan medis angkatan bersenjata. Yang kedua, lambang bulan sabit merah. Pada tahun 1876, saat Balkan dilanda perang, tentara Ottoman atau Turki menangkap dan membunuh tenaga medis yang memakai ban lengan berlambang palang merah karena lambang palang merah dianggap sebagai identitas agama tertentu yang menjadi lawan mereka. Mereka mengajukan lambang bulan sabit merah dan gagasan ini perlahan diterima dalam bentuk reservasi pada Konferensi Internasional tahun 1929. Yang ketiga, perkembangan lambang kristal merah. Pada Konferensi Internasional tahun 2006, lambang kristal merah diadopsi sebagai lambang keempat dalam gerakan yang statusnya sama dengan lambang palang merah dan bulan sabit merah. Nah, selanjutnya fungsi lambang. Yang pertama, sebagai tanda pengenal yang berlaku di waktu damai. Yang kedua, sebagai tanda perlindungan yang berlaku di waktu damai dan perang atau konflik. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk penyalahgunaan lambang. Yang pertama, imitation atau peniruan. Penggunaan warna dan bentuk yang mirip, biasanya untuk tujuan komersil, misal gerakan dan HPI. Yang kedua, usurpation atau penggunaan yang tidak tepat. Penggunaan oleh kelompok atau perseorangan, misal perusahaan komersil, organisasi swasta atau orang yang berhak
tapi penggunaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan, misal untuk melewati batas negara. Yang ketiga, penggunaan yang melanggar ketentuan atau pelanggaran berat, perfidy or grave issue. Lambang digunakan untuk memasukkan dan melindungi kombatan bersenjata atau perlengkapan militer. Misal, ambulan diberi tanda lambang, namun ternyata untuk mengangkut kombatan bersenjata. Gedung diberi lambang yang ternyata untuk menimbun amunisi. Hal ini dianggap sebagai kejahatan perang. Yang ketiga, penggunaan yang melanggar ketentuan atau pelanggaran berat, perfidy or grave issue. Lambang digunakan untuk memasukkan dan melindungi kombatan bersenjata atau perlengkapan militer. Misal, ambulan diberi tanda lambang, namun ternyata untuk mengangkut kombatan bersenjata. Gedung diberi lambang yang ternyata untuk menimbun amunisi. Hal ini dianggap sebagai kejahatan perang. Ada 7 prinsip dasar kepala-merahan dan bulan sabit merah nih. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan.